7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum. NU harus menjadi teladan dalam semua ikhtiar untuk memutus rantai penularan, meski kita yakin sepenuhnya ajal di tangan Allah Ta'ala. Berita pagi, Indonesia menegaskan Vanuatu terus-menerus menggunakan sidang Majelis Umum SMU PBB untuk mengusik kedaulatan dan menuduh Indonesia atas sesuatu yang tidak berdasar. Nahdlatul Ulama diharapkan dapat menjadi teladan dalam segala bentuk ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Senin 27 September 2021 bersama saya Risti Rustarto. Mengawali warta berita pagi hari ini kami sampaikan sekilas berita utama. Vaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap atau 2 kali suntikan di Indonesia mencapai 48.520.648 orang atau bertambah sebanyak 530.543 orang pada 26 September 2021. Badan Penanggulangan Nasional Bencana atau BNPB dan Satgas Penanganan COVID-19 mempersiapkan relawan protokol kesehatan atau prokes jelang ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Papua pada tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi pemerintah perlu diperkuat oleh berbagai pihak termasuk sektor swasta agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi usaha menengah kecil masyarakat. Indonesia melalui diplomatnya di Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI New York, Amerika Serikat, Cindy Nur Fitri menegaskan terus-menerus menggunakan sidang Majelis Umum atau SMU PBB untuk mengusik kedaulatan dan menuduh Indonesia atas sesuatu yang tidak berdasar mengenai status Papua Barat dari NKRI serta HAM versi Vanuatu telah diputarbalikan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Retno Mandasari. Indonesia's rise of reply to the statement made by Vanuatu. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa SMU PBB pada sesi debat umum kembali dimanfaatkan Vanuatu untuk menyinggung situasi Papua Barat. Untuk kedua kalinya di forum tingkat tinggi itu, Perdana Menteri Bob Loftman menyampaikan pandangannya mengenai Papua Barat. Dalam pidato yang disampaikan melalui rekaman video pada sesi debat umum Sabtu 25 September, Loftman menilai Papua Barat merupakan salah satu kawasan yang masih berjuang untuk menentukan nasib sendiri. Di wilayah saya, Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, dan Papua Barat masih berjuang untuk penentuan nasib sendiri. Indonesia pun menggunakan right of reply atau hak jawab dalam menanggapi pernyataan Vanuatu melalui Sekretaris Ketiga Perutusan Tetap RI PTRI New York, Amerika Serikat, Cindy Nur Fitri.
Indonesia menegaskan Vanuatu terus-menerus menggunakan SMU PBB untuk mengusik kedaulatan dan menuduh Indonesia atas sesuatu yang tidak berdasar. Diplomat perempuan itu turut menyebut Vanuatu berupaya mengesankan dunia seolah-olah peduli terhadap berbagai isu HAM meski pada kenyataannya HAM versi mereka diputarbalikan dan sama sekali tidak menghiraukan tindakan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata. Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum. Dikatakan Cindy, sikap Vanuatu yang terus-menerus mempertanyakan status Papua sebagai bagian yang utuh dari Indonesia telah melanggar tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB. Di hadapan para peserta forum, Cindy menyatakan, sebagai negara pluralistik, Indonesia terus berupaya memenuhi komitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Dan bertentangan dengan deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Kita tidak boleh membiarkan penghinaan terhadap piagam PBB semacam ini terus dilakukan di forum ini. Vanuatu kerap memanfaatkan SMU PBB untuk mempertanyakan status Papua dan Papua Barat dari NKRI. Dalam sebuah keterangan tertulis pada 2019 lalu, kantor PT RI untuk markas PBB di Jenewa, Swiss, menanggapi langkah Vanuatu dengan menyebutnya sebagai upaya mempolitisasi isu HAM di Papua. Sedangkan status final Papua bergabung dengan NKRI adalah berdasarkan New York Agreement 1962, The Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA 1968, dan Resolusi PBB 2504. I call on the representative. Hasil uji klinis vaksin COVID-19 Pfizer untuk anak usia 5-11 tahun telah lolos uji di Amerika dan Eropa. Namun, pemerintah Indonesia belum mengizinkan penggunaan vaksin tersebut untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Fitra Marian melaporkan selengkapnya. Tentang vaksin, aku mau nanya tentang vaksin Pfizer. Pfizer, ya, Pak yuk. Oh, oke, dok. Jadi, apakah vaksin Pfizer akan diberikan kepada... Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, menegaskan pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tidak berhubungan dengan cakupan vaksinasi bagi anak, khususnya bagi anak usia 5-11 tahun. Menurutnya, informasi yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer aman untuk anak masih bersifat temuan sementara. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA masih menunggu adanya kajian publikasi sains terkait manfaat vaksin Pfizer untuk anak mulai usia 5 tahun ini. Ini sifatnya masih berupa informasi temuan sementara. Jadi kita masih menunggu tentunya, dan FDA Amerika juga masih menunggu adanya kajian dan scientific publikasi terkait manfaat vaksinasi pada usia di atas 5 tahun dengan menggunakan Pfizer ini. Jadi karena ini baru temuan awal, dikatakan bahwa memberikan efek perlindungan, tetapi beberapa ahli mengatakan masih dibutuhkan jumlah sampel subjek penelitian yang cukup ya, karena untuk lebih memastikan dari sisi keamanannya pada usia di atas 5 tahun untuk pemberian vaksinasi tersebut. Sebelumnya diberitakan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer dan perusahaan bioteknologi asal Jerman BioNTech mengumumkan hasil uji klinis fase 2 dan 3 yang dilakukan terhadap vaksin COVID-19 Pfizer. Dalam pengumuman itu dinyatakan bahwa vaksin Pfizer untuk anak usia 5 hingga 11 tahun hasilnya aman dan memberi respon perlindungan. Dilansir dari Reuters, Pfizer dan BioNTech mengatakan bahwa vaksin 2 dosis mereka menghasilkan respon kekebalan pada anak usia 5-11 tahun. Dalam uji itu, takaran dosis yang diberikan merupakan sepertiga dari takaran dosis orang dewasa. Menanggapi hal ini, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan sampai saat ini pemerintah Indonesia masih mengacu pada otorisasi penggunaan darurat atau izin penggunaan produk medis yang dikeluarkan
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sejauh ini, pemerintah Indonesia masih mengacu kepada EUA, vaksin Pfizer yang dikeluarkan oleh Badan POM sejak tanggal 15 Juli. Vaksin Pfizer layak diberikan kepada anak-anak usia 12 sampai dengan 15 tahun dan orang di atas umur 16 tahun. Wiku juga menegaskan jika memang nantinya akan ada perubahan penerima vaksin dari segi usia, pihak pemerintah pasti akan mengumumkan hal itu kepada masyarakat. Dari Jakarta, Fitra Maria, Pro 3, RRI. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus bersiaga menghadapi musibah banjir seiring tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu yang terakhir. Berbagai upaya juga dilakukan, diantaranya melakukan pembersihan sungai dan perbaikan saluran drainase. Aulia Rahman menyampaikan informasi selengkapnya. Koordinasi dengan BPBD Kalsel, dengan Badan Meteorologi Geofisika Cuaca dan Baru. Seiring masuknya musim penghujan, sejumlah daerah sudah mulai bersiap mengantisipasi terjadinya banjir. Kalimantan Selatan menjadi satu dari sejumlah provinsi yang wilayahnya berpotensi terendam banjir. Karena itulah Gubernur Kalimantan Selatan, Sapiri Nur, meminta pada seluruh SKPD terkait bersiap menghadapi bencana tersebut. Selain itu, mereka juga diminta untuk melakukan upaya antisipasi untuk mencegah banjir besar seperti yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu yang melanda 11 kabupaten kota. Terlebih saat ini Kalimantan Selatan sering diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Siap jaga, kita siap jaga bencana ini. Cuacanya ini kan kayak di luar perkiraan kita ya, sebagai apa istilahnya kemarau basah atau apa gitu. Tapi alhamdulillah wilayah kita masih bisa terantisipasi. Nah, walaupun kita tetap harus melakukan upaya-upaya, walaupun musibah datang, kita juga harus lebih siap. Sementara itu pendengar, Kota Banjarmasin yang juga tidak luput dari daerah rawan banjir telah menetapkan status waspada banjir. Status tersebut berdasarkan hasil koordinasi pemerintah kota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan dan juga BMKG. Edi Wibowo, pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan pembersihan sungai dan juga drainase. Kalau menurut data informasi dari hasil koordinasi dengan BPBD Kalsel, dengan Badan Meteorologi Geofisika Cuaca dan Baru, saat kita ini kan waspada. Makanya kita telah koordinasi dengan Dinas PPR terkait dengan kebersihan sungai, kemudian dengan kecamatan, kemarin sudah diadakan pencarian. Yang paling tidak mengantisipasi lagi. Kalau tenaga kita semua siap, lawan sudah kita sudah. Sejauh ini pemerintah kota sudah melakukan perbaikan drainase guna memperlancar saluran. Di samping itu juga instruksi kepada seluruh lurah untuk melakukan gotong royong membersihkan drainase guna mengantisipasi terjadinya banjir. Aksi bersih-bersih sungai yang melibatkan Satgas Kebersihan di masing-masing wilayah, relawan BPK dan juga Balakar juga dilakukan bersamaan dengan momen Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-495 tahun. Ada pihak yang berwajib atas pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar. Nur Fitri Ismail melaporkan selengkapnya dari Makassar. Pembakaran mimbar Masjid Raya Kota Makassar kemarin masih menjadi perbincangan hangat. Motif pelaku yang berumur 22 tahun melakukan pembakaran dilandasi sakit hati terhadap pengurus masjid karena dilarang beristirahat di area masjid. Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Komjen Syafruddin, angkat bicara terkait peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepada masyarakat untuk lebih tenang dan menyerahkan semua proses hukum kepada pihak kepolisian. Ia juga menambahkan terkait kasus serupa yang juga sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia untuk menjadi perhatian dan lebih mewaspadai gerak-gerik yang mencurigakan. Ia berpesan untuk tidak terlalu memviralkan peristiwa tersebut untuk menghindari kekeliruan informasi yang beredar di sosial media. Tentu dari kita sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran, itu pemuda remaja masjid, para takmir masjid, pengurus masjid, marbot, ya,
Dewan Kerukunan Masjid untuk menjadikan perhatian supaya mewaspadai setiap gerak-gerik orang yang mencurigakan tentu ya. Karena ini bukan kejadian sekarang, ini pernah terjadi beberapa waktu lalu. Sementara itu, salah satu masyarakat Asar mengecam tindakan pelaku yang bertindak fatal sampai membakar mimbar hanya karena sakit hati dilarang untuk beristirahat di wilayah masjid. Hal tersebut menurut Asar adalah tindakan yang ceroboh. Kalau dari pandanganku sendiri itu salah ya, jelas salah kalau saya pribadi. Karena maksudnya begini, satu kan ini rumah ibadah, yang kedua dampak dari pembakaran ini kan bukan cuma mungkin niat awalnya cuma membakar untuk kayak ya efek kayak apa ya, ancaman kan dan sebagainya, hanya mimbar, tapi kan bisa kalau tidak ada yang lihat bisa satu masjid yang kebakar kan, efeknya begitu. Tapi di lain sisi saya lihat beritanya bahwa dia melakukannya karena sakit hati sering ditegur saat istirahat. Ya Allahu a'lam, maksudnya kita juga tidak tahu bagaimana cara petugas masjidnya menegurnya begitu ya, sehingga dia bisa tersinggung. Ya sebagai masyarakat yang tidak terlalu tahu kejadian saat itu ya mungkin ya pasti salah sih. Pelaku yang saat kejadian diduga mengkonsumsi saat narkotika saat ini sudah diamankan dan ditahan di rutan Polrestabes Makassar. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama diharapkan dapat menjadi teladan dalam segala bentuk ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, NU mendorong pemerintah memaksimalkan segala upaya pencegahan dan penanganan dari hulu hingga hilir dalam menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Dideloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2021. Nahdlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar tahun 2021 mengagendakan sejumlah isu nasional yang menjadi pembahasan. Salah satunya adalah penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj menyebut, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, berbagai lapisan masyarakat telah menjadi korban, tidak terkecuali ratusan kiai Nahdlatul Ulama. NU telah kehilangan ratusan kiai dan pengasuh pesantren selama pandemi. Ini musibah besar bagi NU dan kerugian besar bagi umat Islam. Oleh karena itu, NU harus menjadi teladan dalam semua ikhtiar untuk memutus rantai penularan. Meski kita yakin sepenuhnya ajal di tangan Allah Ta'ala. Kita wajib berikhtiar menjaga dan melindungi para masyayikh, para kiai, pengurus dan warga Nahdlatul dengan disiplin menjalankan prokes baik dalam kegiatan pribadi maupun kegiatan organisasi. Berdasarkan peristiwa ini, maka NU mengambil langkah dengan mendorong berbagai usaha pemerintah dari hulu hingga hilir terkait penanganan COVID-19. NU pun meminta seluruh lapisan masyarakat tetap waspada akan potensi datangnya gelombang pandemi ketiga. Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung sepenuhnya dan bersemai langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi dari hulu hingga hilir. Dari sisi hulu, penerapan prokes tidak boleh kendor, meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga. Menurut keterangan epidemiolog, berdasarkan pola kurva 3-5 bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir tahun 2021. Dari sisi tengah, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Dari sisi hilir, NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas, mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, dokter, spesialis, perawat, dan bidan, serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas rumah sakit dan puskesmas, dan produksi alkes. Saat ini sekitar 94% alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai
rapuhnya sistem kesehatan nasional. Said Agil menambahkan, pandemi hanya bisa diakhiri dengan kerjasama semua lapisan masyarakat, di mana masyarakat wajib menjaga disiplin protokol kesehatan dan pemerintah terus menggalakkan berbagai program penanganan. Pandemi hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat disiplin prokes, sementara pemerintah menggalakkan vaksinasi dan perbaiki ekosistem kesehatan. Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga. Selain penanganan pandemi COVID-19, sejumlah isu lain juga masuk dalam pembahasan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021, seperti penanganan terorisme dan ancaman kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dari Jakarta, Mira Pelitololi, Pro 3 RRI. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendukung dan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk terus mengembangkan vaksin virus corona atau COVID-19 nasional buatan dalam negeri. Hal tersebut merupakan salah satu dalam Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar atau Konbes Nahdlatul Ulama 2021 di bidang kesehatan pada Minggu 26 September 2021. Berikut tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut. Nama saya Wahyu dari Poltangan Jakarta Selatan. Ini langkah yang sangat baik, artinya PBNU pun ikut ambil bagian memberi dukungan agar langkah pemerintah menangani pandemi dapat berjalan dengan baik, di mana saat ini semua elemen bangsa memang harus bersatu, termasuk PBNU. Nama saya Tasya dari Bandung. Menurut saya, semoga saja dengan dukungan dari PBNU ini akan membawa berbagai elemen bangsa yang lain untuk mendukung langkah pemerintah menangani pandemi. Dengan demikian, Indonesia jadi bebas dari pandemi. Saya Rifki dari Jakarta Selatan. Menurut saya keputusan ini sangat baik karena dengan banyaknya varian vaksin baik dari luar negeri maupun nasional itu sangat baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Karena semakin banyaknya vaksin, semakin banyak juga masyarakat yang divaksinasi, dan dengan itu dapat mempercepat proses pengakhiran pandemi virus corona ini. Mendengar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama berakhir kemarin setelah melakukan pembahasan di berbagai aspek kehidupan. Bagaimana hasilnya untuk bisa diimplementasikan? Ini menjadi sorotan komentar RRI pagi hari ini bersama editor senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Salah satu kesepakatan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama adalah pelaksanaan Muktamar NU yang akan dilakukan bulan Desember mendatang di Bandar Lampung. Muktamar tersebut akan memilih pimpinan NU untuk periode selanjutnya dengan metode One Man One Vote. Sementara itu, menurut SC kegiatan Kiai Haji Ahmad Islamudin, pemilihan Rois Am PBNU nantinya akan dipilih melalui metode Ahlul Hali wal Aqdi perwakilan dengan cara musyawarah mufakat. Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang berakhir Ahad kemarin juga menyoroti dan pembahasan akan banyak hal. Antara lain adalah soal pajak karbon yang merupakan jenis bahan bakar paling banyak digunakan di tanah air. Masalah cryptocurrency juga menjadi sorotan, kendati akan dibahas pada muktamar yang akan datang. Pada kegiatan itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Sirat juga menyoroti dugaan penggunaan kotak amal sebagai sarana penggalangan dana kelompok teroris. Dalam aspek kesehatan, Munas Alim Ulama NU juga menyoroti soal vaksin. Menurut Said Agil Sirat, dalam pembukaan kegiatan, sistem kesehatan nasional saat sekarang dalam kondisi rapuh. Salah satu indikatornya adalah 94% alat kesehatan masih diimpor dari luar negeri.
termasuk juga vaksin COVID-19. Ketua Umum PBNU juga mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada munculnya gelombang 3 serangan COVID-19. Ada 3 hal yang menjadi rekomendasi untuk dibahas pada Muktamar NU mendatang, kata Roy Surah PBNU Kiai Haji Ahmad Isomuddin, yakni Basul Masail Waqi'iyah tentang cryptocurrency, Basul Masail Maudu'iyah tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, dan Basul Masail Qanuniyah yakni soal undang-undang tentang penistaan agama. Kita memberi apresiasi atas pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tersebut, seraya berharap bahwa hasilnya dapat menjadi panduan bagi kaum muslim di tanah air. Panduan ini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian komentar, selamat pagi. Hal utama tersisa untuk dibahas dalam Muktamar ke-34 yang akan berlangsung bulan Desember mendatang. Namun ada beberapa poin-poin penting juga yang nanti akan kami perbincangkan dalam beberapa perbincangan khusus kami. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sejumlah informasi dari daerah juga masih akan terus kami hadirkan, termasuk persiapan PON 20 Papua. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.